kalau ginjalnya mengalami gangguan, tentu saja eritropoietinnya menurun dan akan berdampak kepada proses pembentukan sel darah merah juga terganggu, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian harus paham bahwasanya untuk membuat sel darah merah, nah eritropoietin ini adalah ibaratnya tukangnya ya, yang memproses. Nah, nanti ada namanya yang menyediakan bahan baku. Nah, bahan bakunya ini yang paling sering kita diskusikan adalah besi. Nah, ini iron namanya ya. Besi ini tersimpan di mana? Kebanyakan di sistem endotelial, retikuloendotelial ya, utamanya di liver atau di sel-sel res yang lain ya, di limpa seperti itu. Sehingga pada saat dibutuhkan membuat darah, maka mereka dikirim ke sumsum tulang. Nah, sumsum tulang dengan peran dari hormon eritropoietin diproseslah bahan-bahan tersebut ya menjadi sel darah merah. Ya, itu sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita lihat proses yang lebih dalam di sumsum tulang itu prosesnya sangat ruwet ya, kompleks sekali. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian cukup tahu bahwasanya untuk membuat darah merah itu butuh zat besi ya, butuh vitamin B12, butuh asam folat, begitu. Butuh kondisi yang memicu, misalnya butuh oksigen yang berkurang ya. Nah, tubuh kita memang unik begitu ada bahan cukup, oksigennya berkurang, aliran darah ke ginjal yang terganggu, misalnya ada sensor oksigen begitu, maka akan terjadilah produksi eritropoietin ya. Nah, eritropoietin ini ke sumsum tulang merangsang pembentukan HB sel darah merah tadi ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan anemia renal? Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin kelihatannya asing ya, anemia renal, anemia ginjal begitu. Nah, apa maksudnya? Anemia ginjal itu definisi umum adalah anemia yang terjadi pada pasien dengan gangguan ginjal, semuanya disebut anemia renal, tidak memandang apapun penyebabnya ya. Nah, anemia renal itu banyak sekali sebenarnya penyebabnya. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya ya. Ini ilustrasi yang menunjukkan anemia itu berhubungan dengan jumlah sel darah merah yang berkurang ya Bapak Ibu sekalian, yang kita bisa lihat di situ pasien penyakit ginjal kronik yang tengah itu dengan HB yang kurang dari 11 seperti itu. Kalau yang sudah tahap akhir mungkin ya dengan HB yang rendah bisa terjadi jumlahnya berkurang. Nah, di samping jumlah yang berkurang, bentuk sel darah merah itu juga berbeda. Bisa Bapak Ibu perhatikan di slide yang bulatan-bulatan itu. Nah, yang normal itu bentuknya seperti itu, seperti cakram, lempengan cakram begitu, mulus ya, ukurannya sama, seragam, permukaannya halus ya. Nah, kalau yang anemia ukurannya jadi berubah-ubah, ada yang besar, ada yang kecil, mungkin dindingnya tidak rata lagi, gampang pecah dan sebagainya. Sehingga ini yang menyebabkan gangguan. Jadi kalau bentuknya tidak normal, sel darah merah itu kadang-kadang oleh tubuh dikenali sebagai sel darah merah yang rusak gitu, sehingga perlu diganti. Makanya sering dimakan oleh sel retikuloendotelial ya, misalnya yang di limpa gitu ya. Jadi dirusak supaya tidak mengganggu. Sebenarnya itu mekanisme yang alami pada tubuh kita untuk mencegah hal-hal yang kelihatannya tidak baik itu mengganggu tubuh kita secara umum. Nah, sekarang kita bahas apa penyebab anemia. Nah, penyebab anemia itu yang utama adalah kita lihat di sini gangguan ginjal itu sendiri ya. Eritropoietin tadi sudah saya jelaskan, produksi darah merah terjadi anemia. Nah, penyebab lain adalah bisa jadi ini juga saya lihat tadi pertanyaan-pertanyaan kenapa kok cepat transfusi dan sebagainya, itu memang masa hidup eritrosit itu jadi pendek ya. Kalau normalnya itu 3 bulan, bisa jadi masa hidup eritrosit jadi berkurang, mungkin cuma 2 bulan atau 1,5 bulan begitu. Kenapa ya? Karena kondisi internal di dalam tubuhnya yang menyebabkan
sel darah merah itu tidak mampu bertahan lama. Seperti tadi bentuknya yang tidak normal, sehingga seringkali dikenali sebagai benda asing, cepat dirusak oleh tubuh, begitu. Juga yang paling sering adalah kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12, asam folat. Nah, yang sering juga terlewatkan adalah masalah nutrisi, dan yang paling sering juga tidak dirasakan adalah radang atau infeksi. Nah, ini paling sering ini. Ini yang penyebab yang sering membandelnya terapi eritropoietin itu salah satunya yang tersering adalah karena radang. Nah, radang ini adalah kondisi yang menyebabkan sel tubuh kita itu menghasilkan protein tertentu. Nah, namanya sitokain, ya istilah medisnya sitokain. Ada namanya hepsidin begitu. Ini yang menghambat, meskipun tubuh kita itu kekurangan besinya cukup, asam folatnya cukup, tetapi karena ada bahan yang menghambat penggunaan dari bahan-bahan tersebut, maka proses terbentuknya Hb jadi terganggu. Nah, itulah yang sering atau perlu dipahami oleh Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi tidak semata-mata kekurangan zat besi, tapi karena proses radang itu yang bisa memicu terjadinya proses pembentukan sel darah merah yang tidak optimal. Nah, kalau mengapa anemia harus diobati, saya rasa Bapak-Ibu sekalian sudah paham ya bagaimana kondisi atau fungsi dari Hb itu ya. Jadi banyak sekali Bapak-Ibu sekalian ya, fungsinya sangat luas ya, kompleks sekali, mulai dari kelelahan ya, mungkin kognitifnya terganggu, mual ya, pembuluh darah mungkin akan suhu teraba lebih rendah, mata konjungtiva tampak pucat, sistem gerakan tubuh juga terganggu. Nah, yang penting ini sistem jantung dan pernafasan, ya nafas jadi pendek, cepat gitu ya. Kenapa? Ya karena tubuh kita itu butuh oksigen, ya butuh oksigen. Oksigen itu akan dikirim ke seluruh tubuh oleh sel darah merah tadi. Nah, kalau sel darah merahnya sedikit, oksigennya juga sedikit yang bisa dibawa. Sehingga butuh nafas yang lebih banyak, butuh nadi yang cepat sehingga debar-debar. Untuk apa? Supaya bagian tubuh kita yang butuh oksigen tadi tetap terpenuhi. Begitu. Nah, kenapa kalau tidak terpenuhi, maka akan terjadi metabolisme anaerob namanya ya Bapak-Ibu sekalian. Anaerob itu metabolisme yang kekurangan oksigen. Nah, sehingga menyebabkan gangguan terbentuknya energi, namanya ATP ya. ATP-nya tidak terbentuk, malah justru terbentuk zat lain yang justru enggak bagus. Nah, ini yang bisa menyebabkan sesak juga. Nah, namanya bisa jadi asam laktat meningkat. Yang ini yang tidak kita periksa rutin, tapi kita bisa memperkirakan itu karena memang oksigennya tidak cukup untuk menghasilkan metabolisme yang menghasilkan energi tadi. Oke, nah itu Bapak-Ibu sekalian ya, beberapa hal penting yang kita perlu tahu kenapa anemia itu harus diatasi. Nah, anemia juga kalau kita ringkas lagi, kita cantumkan lagi di sini. LVH itu adalah pembesaran jantung kiri Bapak-Ibu sekalian. Nah, pembesaran jantung kiri ini kenapa terjadi membesar? Ya karena tadi itu jantung kirinya fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau dia kerjanya berat, maka lama-lama akan membesar. Nah, membesarnya jantung kiri ini bukan hal yang bagus. Lama-lama akan capek dia. Nah, karena capek sehingga nanti timbul gagal jantung begitu ya. Nah, kondisi yang ini anemia ini sangat erat ya, tadi sudah saya jelaskan masalah kapasitas aerobiknya menurun karena energinya berkurang, daya konsentrasinya menurun, kualitas hidup menurun dan sebagainya. Nah, yang jelas anemia itu sendiri dapat memperburuk fungsi ginjal, misalnya Bapak sekalian yang kebetulan terdiagnosis penyakit ginjal yang masih stadium 4 misalnya gitu, stadium 3 gitu ya. Nah, anemia penting diatasi. Kenapa? Supaya ginjalnya tetap awet, stabil, tidak cepat mengalami perburukan.
Kenapa kok demikian? Karena kalau kita lihat data ini ya mungkin kelihatan ruwet ya Bapak Ibu sekalian, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya setiap kondisi kelainan, bila mana ada anemia di situ, maka resiko untuk menjadi buruk itu bisa diartikan berlipat ganda begitu. Misalnya sambil contoh, kalau hanya diabetes saja terjadi komplikasinya itu 1,5 kali misalnya gitu ya. Tetapi bila ditambahkan ini ya, ada diabetes dengan anemia itu jadi 2,4 kali begitu. Ya hampir 2 kali lipatnya seperti itu. Nah, semakin banyak dan yang penting ada anemia di situ ya, anemia, maka peluang atau kemungkinan untuk resiko terjadi sesuatu yang membahayakan tubuh seorang pasien itu menjadi 2 kali lipat seperti itu. Inilah yang menunjukkan pentingnya pengobatan anemia itu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, anemia menyebabkan jantung kiri yang membesar karena memang itu tadi dipaksa oleh keadaan, jantung harus bekerja lebih keras supaya oksigen di seluruh tubuh itu tetap tercukupi. Dan memang semakin rendah fungsi ginjal itu semakin jelas kelihatan ya fungsi jantung yang membesar. Jadi Bapak Ibu sekalian harus pahami bahwa malah ini menurut data ini di luar negeri ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pasien yang menjalani dialisis itu 74% jantungnya membesar pada saat memulai cuci darah pertama kali. Nah, ini bisa diartikan bahwasanya mayoritas ya seperti itu. Nah, ini di luar negeri mungkin berbeda dengan di kita. Saya pernah baca itu kalau di luar negeri mereka perawatan anemia sebelum cuci darah itu bagus sekali sehingga rata-rata pasien yang harus menjalani cuci darah itu HB-nya rata-rata masih di atas 10 gitu. Nah, berbeda dengan kita ya, kita itu mohon maaf terus terang saja kalau pasien yang menjalani HD pertama kali itu biasanya HB-nya sudah tidak bagus ya, hampir semuanya tidak bagus. Sehingga kita asumsikan bahwasannya mungkin juga jantung kirinya itu sudah lebih banyak yang mengalami pembesaran gitu. Nah, ini berhubungan dengan masalah kualitas hidup, quality of life ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kalau jantung kirinya membesar, kerja sedikit, gampang capek, gampang letih, gampang lesu gitu. Nah, akhirnya tentu saja akan mengurangi, semakin membatasi aktivitas gitu. Nah, ada penelitian yang menyatakan bahwasannya semakin turun HB, semakin meningkatkan resiko ya. Jadi HB turun ya, misalnya dari 10 menjadi 9. Resiko pembesaran ventrikel kiri itu naik ya 42%. Artinya kita bisa berasumsi atau menyimpulkan bahwasanya setiap penurunan maka peluang untuk terjadinya gangguan jantung itu tinggi. Artinya bahwa dengan mengobati anemi saja sebetulnya kita sudah bisa menghindari atau mencegah proses pembesaran ventrikel kiri lebih lanjut. Kalau sudah terjadi tidak semakin membesar, kalau sudah atau belum kita cegah supaya tidak terjadi pembesaran. Seperti itu. Nah, penyebab lain apa? Ya tentu saja banyak ya Bapak Ibu sekalian, terutama sekali adalah hipertensi gitu ya. Nah, sehingga ada ilmu yang namanya sindroma kardiorenal anemia. Jadi suatu kondisi yang menyatakan adanya hubungan yang erat antara penyakit ginjal, penyakit jantung, dan anemia. Dan ini saling berhubungan ya. Anemia menyebabkan ginjalnya jadi cepat menurun, anemia menyebabkan jantung jadi menurun fungsinya. Begitu juga sebaliknya, gagal jantung berpotensi menyebabkan penyakit ginjal menyebabkan penyakit jantung dan sebagainya. Jadi hubungan yang timbal balik ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, selanjutnya tentu saja kalau kita berupaya ya untuk menyelamatkan jantung dan ginjal dengan pola tadi itu, maka anemia ini harus diobati atau dijaga supaya tidak sampai terjadi penurunan.
Nah, salah satu upaya selain anemi ya perlu Bapak Ibu ketahui, baik untuk pasien yang menjalani HD maupun yang masih stadium yang masih baik, maka ya kita harus tahu bahwasanya tidak ada yang instan ya, tidak ada yang ajaib begitu. Tapi kita harus paham banyak faktor yang harus kita perhatikan ya. Misalnya kalau ada diabetes, gulanya harus terkendali, tensinya harus terkendali. Di tubuh kita itu ada namanya sistem renin, angiotensin, aldosteron ya. Tapi sekedar saya sampaikan aja. Terus terkait dengan pembuluh darah itu berhubungan dengan kalsium, fosfor, ada namanya PTH, obat-obatan anti nyeri itu juga nggak bagus. Terus yang penting adalah nutrisi. Nutrisinya harus cukup adekuat ya, minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya Bapak Ibu harus paham bahwasanya cuci darah itu menghabiskan banyak energi juga. Kenapa? Karena darah yang masuk ke mesin ya melalui dialiser itu di situ tidak murni racun yang terbuang, tapi zat-zat gizi juga ikut terbuang. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan dialiser yang semakin besar lubangnya ya, high flux namanya begitu, atau menggunakan teknologi yang ya tujuannya bagus, racunnya bisa keluar banyak, tetapi karena alat itu tidak bisa memilah-milah mana yang racun, mana yang tidak, sehingga semuanya dipukul rata, yang zat penting-penting juga ikut terbawa atau terbuang lewat saringan tersebut. Nah, yang jelas ini menurut penelitian, mengkoreksi anemi akan menghambat perburukan dari penyakit ginjal itu sendiri. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berapa HB yang ideal? Nah, kalau saya mengacu kepada Pernevri ya, masih belum terbit yang baru, ini masih tahun 2011-an kalau nggak salah, itu 11-12. Nah, nanti ada penjelasan lanjutan 11-12. Kenapa kok nggak boleh 13, 14 atau tidak kurang dari kalau tidak kalau di bawah 11 tentu saja Bapak Ibu paham betul ya. Kenapa kok tidak 14 atau setinggi-tingginya? Nah, ini juga yang mungkin belum banyak dipahami. Ya, itu semuanya adalah berdasarkan hasil penelitian, data-data penelitian. Ya, tentu saja patokannya adalah masalah untung dan manfaat atau merugikannya. Ternyata kalau terlalu tinggi itu berhubungan dengan penyakit yang lebih banyak juga. Jadi kalau kita ambil bentuk itu seperti bentuk U gitu. Semakin rendah jelek, semakin tinggi juga jelek. Hubungannya dengan stroke, jantung koroner, tensi yang lebih tinggi, mungkin darah yang lebih mudah untuk beku dan sebagainya. Itu salah satu alasan kenapa HB-nya disetel cukup 11 sampai 12 begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu ketahui juga kapan sih anemi terjadi. Nah, anemi itu sebetulnya sudah mulai terjadi pada saat ginjal kita itu sudah menurun kurang dari 60 mili per menit ya. LFG itu laju filtrasi glomerulus atau aslinya adalah glomerular filtration rate. Nah, kita lihat di situ ada diabetes dan non diabetes. Ternyata diabetes itu umumnya lebih tinggi kejadian anemianya karena memang ini penyakit sistemik sehingga seringkali kita itu membagi penyakit diabetes atau tidak diabetes karena memang kondisinya itu sangat berbeda dalam hal tata laksana, dalam hal pemilihan terapinya, dalam hal pemilihan modalitas dialisis atau CAPD dan sebagainya. Jadi ini yang alasan ya membagi kenapa diabetes dan diabetes itu berbeda, dan umumnya kadar kreatinin pada diabetes itu tidak terlalu tinggi sudah timbul masalah, sedangkan yang non diabetes misalnya karena hipertensi, karena radang ginjal itu biasanya meskipun kreatinin masih tinggi, pasien itu rata-rata masih kondisi yang baik begitu. Karena memang penyakitnya beda, yang diabetes diganggu seluruh tubuh, sedangkan yang non diabetes karena radang, karena batu ginjal itu yang terganggu adalah spesifik pada ginjal.
Nah, jadi anemi lebih tepatnya adalah pada kondisi ginjal di stadium 3. Nah, stadium 3 itu mana? Yaitu fungsi ginjal atau level G-nya antara sebetulnya antara 30 sampai 60, ya, itu stadium 3. Nah, stadium 3 masih dibagi lagi sebetulnya 3A dan 3B. Nah, letak pembagiannya adalah di angka 45. Nah, 3A itu 45 ke atas sampai 59, 3B itu 30 sampai 44 itu ya. Nah, sampai seterusnya semakin ke arah kanan, semakin ke stadium 4, stadium 5, maka HB-nya cenderung semakin menurun, semakin berat ya. Jadi ini tampilan lain yang menurut NKF Kadoki ya internasional, anemia terjadi pada stadium 3 dan Bapak Ibu lihat juga di situ. Stadium 3, stadium 2 itu ya sudah terjadi tensinya sudah meningkat, PTH sudah mulai meningkat, ada kelainan kalsium fosfor dan jantung kiri sudah mulai bengkak pada kondisi awal-awal ya. Sehingga seringkali ini agak kelupaan ya, tekanan darah tinggi, jantung kiri bengkak, tapi kelewatan ginjalnya itu sering agak kelewatan di situ sehingga pengenalan penyakit ginjalnya agak terlambat, ketahuannya sudah berat. Jadi Bapak Ibu bisa sampaikan ini, dilemanya ada tekanan darah tinggi, apalagi ada jantung kiri bengkak, ya apalagi ada anemi, ya, itu suatu petunjuk yang jelas bahwa sangat mungkin penyebabnya itu adalah penyakit ginjal. Jadi yang mengatur tekanan darah ginjal bukan jantung ya Bapak Ibu sekalian. Jantung itu hanya kena dampaknya, sedangkan yang mengatur adalah ginjal. Nah, ginjal ini fungsinya selain mengatur tekanan darah, juga kena dampaknya dari tekanan darah sehingga ada hubungan timbal balik. Nah, sekarang bagaimana ngobati anemi? Nah, tentu saja tidak langsung ujuk-ujuk diberikan terapi eritropoietin atau diberikan transfusi Bapak Ibu sekalian. Haruslah dilakukan pengkajian. Apa yang mendasari anemia pada penyakit yang kita sebut sebagai anemia renal ya. Nomor 1 pengkajian, nomor 2 pengkajian besinya, barulah melangkah ke terapi eritropoietin dan kalau memang tidak memungkinkan atau ada kendala lain dilakukan transfusi ya. Jadi kalau kita balik seperti ini, anemi, status besi, barulah dilakukan terapi besi bila ada kurang besi. Nah ini yang penting. Karena kalau tidak dilakukan pengkajian, kita langsung terapi EPO, nah khawatirnya nanti ada mubadir ya Bapak Ibu sekalian, karena ibaratnya EPO itu baru bermanfaat salah satunya bila besinya harus cukup. Akan lebih optimal lagi bila asam folatnya cukup, B12-nya cukup, dan tidak ada proses radang. Nah, ini diharapkan dengan kondisi yang seperti itu, pemberian EPO-nya itu optimal ya, tidak perlu dosis yang tinggi-tinggi untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga pasien tidak perlu sampai ke transfusi karena dengan EPO yang responnya bagus tersebut. Nah, ada lain ya selain tadi, maka Bapak Ibu harus mencukupi yang lain ya, selain dari besinya ya harus memenuhi syarat namanya saturasi transferin itu harus cukup. Ini bahan baku utama. Ferritinnya cukup ya. Juga perlu vitamin. Nah, masalahnya vitamin B6, B12, asam folat itu Bapak Ibu sekalian, dia adalah vitamin yang larut air begitu, sehingga Ibu nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian ya. Vitamin-vitamin seperti ini nggak akan kelebihan tubuh kita. Karena apa? Karena dia vitamin yang larut air, sehingga kalau ada kelebihan misalnya ya, maka dia akan dibuang lewat mesin begitu. Beda dengan vitamin E, vitamin D, vitamin K itu dia tidak larut air, sehingga pemberiannya harus dengan pertimbangan khusus dan ini harus dianalisis yang lain-lain sebelum Bapak Ibu sekalian mengkonsumsi vitamin D misalnya, vitamin E misalnya begitu ya. Nah, ini yang penting saya garis bawahi, nutrisi ini ya harus berubah mindsetnya antara yang sebelum HD, sudah HD mungkin 2 kali atau sekali atau 3 kali
berbeda sekali nutrisinya. Salah satunya karena tadi yang saya sampaikan, semakin sering habis, semakin banyak nutrisi yang hilang juga, sehingga harus diimbangi dengan nutrisi yang semakin baik juga, ya. Terapi eritropoietin, ya. Nah, yang penting lagi dialisisnya harus ada kuat atau cukup, ya. Harus cukup. Kenapa? Kalau tidak cukup, nah tubuh kita akan tidak nyaman, ya. Mungkin masih mual, rasa kembung, masih lemas. Nah, ini akan berdampak pada makanan, ya. Mungkin kalau mual-mual nafsu makannya jadi menurun, nafsu menurun, maka vitamin-vitamin yang penting tadi tidak bisa masuk, begitu. Padahal itu bagian yang penting. Nah, tadi sudah saya sampaikan, infeksi atau radang. Infeksi ini dapat menghambat atau mengurangi respon produksi sel darah merah. Ya, meskipun bahan-bahannya cukup, kalau ada ini, maka tidak akan optimal. Nah, sekarang sedikit saya sampaikan tentang terapi EPO. Nah, indikasinya adalah HB yang kurang dari 11, ya, boleh dimulai itu karena targetnya adalah 11-12. Tetapi harus dipastikan bahwa penyebab anemi lain harus disingkirkan dulu, ya, karena bisa jadi mungkin ada penyakit lain, ya, supaya apa? Supaya efektif, tidak salah dalam memberikan terapi EPO, begitu. Status besinya harus cukup. FOS itu ferritin serum, ya, ST itu saturasi transferin. Nah, HD dialisis, kalau pasien non HD cukup 100, ya, kalau sudah HD 200 batasannya. Nah, tidak boleh diberikan pada orang yang punya hipersensitivitas, hipertensi yang berat. Nah, batasan berat ini masih belum jelas sampai sekarang, masih kontroversi. Nah, ini jadi kendala. Ada orang yang tensinya tinggi sedikit sudah nggak boleh diberikan. Tapi ada juga yang lebih liberal, ya, tensi 180 tetap boleh diberikan. Karena memang logikanya ini masih kontroversi, ya. Dan perlu ketahui bahwa biasanya tensi tinggi karena EPO itu bila terjadi kenaikan HB yang terlalu cepat, ya, terlalu cepat dan targetnya melebihi target tadi itu. Makanya 11-12 itu. Jadi memang warningnya adalah hati-hati hiperkoagulasi, ya. Tadi saya sampaikan semakin tinggi gampang beku, bisa memicu stroke atau penyakit jantung. Hipertensi juga tadi bila utamanya adalah kenaikan HB-nya cepat atau melebihi yang direkomendasikan. Nah, sekarang EPO itu ada 2 fase, ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ada namanya koreksi, ada pemeliharaan. Nah, dosisnya tentu saja beda-beda. Namanya koreksi adalah diberikan EPO supaya terjadi kenaikan HB sesuai dengan target. Nah, kalau sudah sesuai target, bukan berarti terus berhenti. Nah, itu tetap dilanjutkan, namanya fase pemeliharaan. Supaya apa? Supaya tidak turun lagi. Karena kalau kita langsung menyetop, nah ini logikanya akan turun karena proses pembuatan HB itu harus berjalan terus-menerus karena tubuh kita itu HB itu selalu mengalami regenerasi, selalu diganti. Tadi saya sampaikan sel darah merah itu umurnya 3 bulan. Ada yang pendek, ada yang panjang, tergantung kondisi internal atau masing-masing orang. Ya, banyak faktor yang mempengaruhinya di situ. Fase koreksi itu bisa ini, ya, targetnya ini, target responnya harapannya HP itu dalam 1 bulan meningkat 1-2 gram, ya. Nah, kalau lebih dari ini yang berbahaya, ya. Salah satunya menyebabkan hiperkoagulasi atau menyebabkan peningkatan tekanan darah tinggi. Sehingga kalau terlalu cepat, maka dosis fase koreksi ini harus dikurangi. Misalnya yang sebelumnya seminggu 2 kali 3.000 misalnya gitu, ya, mungkin turun 25% begitu, ya, atau seminggu sekali misalnya seperti itu. Nah, ini targetnya bila respon tidak tercapai diturunkan, terlalu cepat diturunkan, ya. Nah, ini perlu diperiksa status besi, ya, Bapak sekalian, ya. Karena apa? Biasanya pemberian EPO itu menghabiskan banyak besi, ya, ibaratnya ragus begitu. Sehingga kalau kita tidak mengganti
yang hilang atau terpakai akibat pemberian EPO, maka nanti EPO-nya nggak respon begitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau fase pemeliharaan supaya stabil ya bisa diberikan setengah dari dosisnya, yang semula 2 kali jadi sekali, misalnya itu periksa HB 3 bulan, 1,3 bulan. Nah, bila sudah lebih maka dosis EPO diturunkan. Nah, terakhir slide saya adalah transfusi. Nah, transfusi ini sebaiknya dihindari ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena targetnya beda lagi. Kalau tadi adalah 11-12, target transfusi itu menurut Pernevri 7-9. Kenapa? Karena kalau terlalu tinggi dari ini resikonya lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita ingat bahwa transfusi itu memberikan cairan ya, darah itu pekat gitu ya Bapak Ibu. Jadi konsentrasinya pekat gitu dan itu bisa membebani tubuh. Kalau jantungnya nggak kuat ya transfusi itu bisa memicu terjadinya sesak, bisa memicu terjadinya hipertensi. Makanya transfusi itu disarankan dilakukan saat HD untuk menghindari efek yang merugikan tadi. Di samping itu transfusi juga meskipun dilakukan screening masih bisa juga lolos ya, namanya alat bikinan manusia untuk screening hepatitis B, C itu kadang-kadang masih lolos juga. Sehingga memang yang terbaik itu sebetulnya ibu karena responnya mengandalkan tubuh sendiri meskipun pelan-pelan naiknya, tapi biasanya tidak menyebabkan keluhan-keluhan terkait dengan hemodinamik, utamanya adalah sesak atau kenaikan tekanan darah tinggi. Nah, saya kira itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, tetap sehat ya tanpa anemi. Dan saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf, kita sambung diskusi bila memang ada waktu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini membawa manfaat dan tambah ilmu bagi kita semua. Saya akhiri sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Demikian Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nur Samsu, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Nasim. Yang wow, ternyata secara detail jadi kita juga jadi tahu kenapa faktor penyebabnya gitu dan kemudian juga bagaimana penanganannya. Pastinya ini udah pertanyaan udah masuk nih Dok gitu ya kan. Tapi tahan dulu gitu ya kan karena untuk itu kita persilahkan kepada Dr. Nur Samsu untuk beristirahat sejenak sekitar 10 menit karena kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi yang kedua yaitu dari PT Kalbe Farma sudah ada Mbak Dwi. Halo Mbak Dwi, sudah siap Mbak Dwi? Oke, silakan pada Mbak Dwi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Ya. Halo, dari slide pertama, semuanya. Dari slide pertamanya, oke, silakan, Mbak Dwi. Ya, sudah ya. Tampak, silakan. Ya. Ini saya mau bukan memperkenalkan sih, tapi pasti sudah kenal ya semuanya dengan Hemapo. Hemapo ini memperkenalkan diri dulu Mbak Dwi karena pesertanya bukan dari Malang doang loh, seluruh Indonesia. Silakan. Ya, baik. Hai semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya adalah perwakilan dari Kalbe Farma. Saya basisnya di Malang. Nah, saya adalah detailer dengan yang membawa produk Hemapo. Nah, untuk Hemapo ini saya sampaikan dengan kayak seorang pahlawan, yaitu Miss Hero Hemapo. Bentar, ini enggak jalan. Ini Miss Hero Hemapo ini pakaiannya kan warna merah, jadi kita bisa lihat kan kalau Hemapo itu dasarnya adalah warnanya merah. Hemapo ini penyimpanannya tidak boleh beku dengan suhu refrigerator antara 2 sampai dengan 8 derajat Celcius dan jangan sampai terhindar dari paparan cahaya. Oleh karena itu ketika disimpan di lemari es jangan dibuka kardusnya, jadi simpan aja barengan sama kardusnya di dalam lemari es. Jadi nanti bisa tetap bagus kondisinya sampai disuntikkan ke tubuh. Adapun teknik penyuntikan secara subkutan Hemapo, yang pertama
Yang pasti hemapo jangan disuntikan pada kondisi dingin ya. Makanya biarkan dalam suhu ruang dulu selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian pada saat disuntikkan, pastikan ujung jarum bifid itu menghadap ke atas dengan kemiringan 45 derajat. Dan dianjurkan pasien untuk relaksasi, tangan jangan ngepal, jangan ngaku. Lemes saja. Dan kemudian akan melakukan injeksi, anjuran pasien dengan menarik nafas yang dalam. Nanti biar efek sakit ketika seputannya itu juga agak berkurang. Waktu penyuntikannya juga tidak terlalu cepat, sekitar 30 detik, dan sebaiknya tempat penyuntikannya dirotasi. Lengan atas bagian luar, anterior, paha sebelah luar atau dalam, ataupun perut. Nah, ini kenapa sih harus dirotasi? Adanya rotasi ini merupakan salah satu tips untuk mengurangi rasa nyeri ketika penyuntikan hemapo via seputan. Dengan salah satunya adalah di tempat yang berbeda atau di lokasi. Berdasarkan penelitian Dr. Helen Healy dan kawan-kawan yang telah dipublikasikan pada jurnal pada tahun 2001, di mana tujuannya membandingkan berbagai efek dari suntikan EPO secara seputan di 3 tempat yang berbeda, yaitu lengan atas, perut, dan pada paha pada pasien hadir. Dengan suntikan yang diberikan 2 minggu sekali, seminggu sekali, 2 kali, atau 3 kali seminggu. Dosis pun yang disesuaikan agar kadar target HB dapat dipertahankan. Sesuai yang sudah disampaikan dari Dr. Nur Samsu tadi, pemberian HB ini juga harus salah satunya nutrisi hemodinamikanya sudah baik, salah satunya dengan terapi besi. Baru terapi EPO ini dapat diberikan. Tempat suntikannya pun bisa kita lihat di gambar ini adalah lengan atas bagian luar, anterior paha, dan perut. Selain itu juga disarankan juga diberikan pemberian besi oral, asam folat, dan vitamin B12. Nah, ini kita dapat ketahui, ini kan merupakan nutrisi, jadi nutrisi ini merupakan salah satu unsur penting, terutama dalam terapi EPO. Harapannya pun nanti juga dapat mengatasi masalah anemia. Seperti yang disampaikan Dr. Nur Samsu juga tadi, EPO ini seperti adalah kayak tukang. Dan sedangkan bahan materialnya adalah salah satunya nutrisi. Kalbe juga memiliki nutrisi khusus untuk pasien dialisa. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya dengan Nevrisol D. Nah, Nevrisol D ini pun bisa dikonsumsi dengan baik sekali. Kita bisa merasakan 2 varian rasanya, yaitu vanila dan cappuccino. Ya, sebentar. Namun kita juga harus Mbak Dwi, slide-nya belum berganti. Asupan cairan juga. Nah, ini dari hasil penelitian Heli dan kawan-kawan tadi. Hasil penelitiannya adalah yang pertama, untuk dosis dan EPO-nya tidak ada perbedaan yang signifikan di 3 tempat, yaitu di lengan, perut, sama di paha. Ternyata tempat suntikan yang disukai lain dan efek dan lokasi lengan ini tambah yang paling disukai. Sedangkan abdomen menempati posisi terakhir. Kadar FO dan EPO setelah 24 jam penyuntikan ini tidak ada perbedaan yang bermakna, baik di lengan, perut maupun di paha. Dari kadar serum ferritin, saturasi transferin, dan kadar EPO. Nah, dari penelitian itu dapat disimpulkan bahwa dinilai dari segi klinis dan biaya, injeksi subkutan EPO pada 3 tempat, lengan atas, perut, dan paha, ini dapat dirotasi pemberiannya. Dan berdasarkan pertimbangan preferensi dari pasien lokasi lengan atas, dapat dijadikan pilihan tempat tersering untuk suntikan. Ini adalah penanganan dari terapi EPO. Yang pertama, EPO itu simpan pada suhu antara 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Makanya jangan sampai beku ataupun dikocok. Kalau dikocok nanti hemaponya juga pusing. Hindari dari cahaya, makanya sangat direkomendasikan ketika disimpan, itu kardusnya jangan dibuang, simpan dengan kardusnya. Dan jaga cold chain, hingga digunakan pasien, sehingga di bawah itu jaga suhunya, jangan sampai rusak. Makanya bawa dengan tas
tas aluminium yang dilapisi dengan aluminium. Dan hemapo ini dapat dikeluarkan dari lemari pendingin selama 3 hari suhu ruang. Ya. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Oke, terima kasih Mbak Dwi yang tadi sudah menyampaikan sedikit sekilas mengenai salah satu EPO ya, yaitu keluaran Kalbe Pharma, yaitu hemapo ya gitu. Mungkin buat teman-teman semua sudah familiar ya, tetapi yang paling penting buat kami untuk para pasien itu adalah bagaimana cara penyimpanannya jadi tahu gitu ya. Jadi kalau sekarang kan memang ada beberapa yang suka beli EPO mungkin karena saking canggihnya teknologi gitu ya kan. Jadi semuanya bisa dibeli dengan bebas bahkan mungkin di sosial media gitu ya. Nah, tapi akhirnya jadinya akan berdampak kepada efektivitas si obat itu sendiri gitu ya. Jadi tolong diperhatikan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dwi, karena banyak juga kasus selain tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Nur Samsu bahwa EPO itu akan sangat berfungsi, akan bermanfaat dan efektivitas bila tentunya dengan tahapan-tahapan terapi tadi mengenai anemia, misalnya dicek dulu zat besinya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Salah satunya adalah penyimpanan hemapo yang baik itu akan jauh akan lebih meningkatkan efektivitas si hemapo itu sendiri ya. Oke, kalau gitu kita akan mulai masuk ke sesi tanya jawab. Saya lihat sudah ada banyak pertanyaan sekali. Mohon maaf kepada para keluarga pasien atau mungkin ini ada beberapa pertanyaan menurut saya tidak bisa kita jawab karena masih dasar banget mengenai ginjal, karena kita sudah masuk ini adalah khusus ditujukan kepada para pasien penyakit ginjal dan keluarganya gitu. Jadi kalau tema-tema yang terkait nanti mungkin bisa mengikuti dan bisa akan dijawab untuk sesi yang berikutnya ya, seperti itu. Ini akan kita langsung ke pertanyaan. Saya akan buka sesi dulu untuk untuk pasien penyakit gagal ginjal. Ibu Nurul, mohon maaf karena Ibu Nurul saya lihat dari pertanyaan-pertanyaannya ini lebih mengarah kepada untuk upaya pencegahan preventif bukan dari keluarga pasien gitu ya. Jadi saya akan coba dulu pertanyaan dari Ibu Siti Komariah. Silakan Ibu Siti Komariah, dibuka dulu untuk ininya videonya, silakan. Iya. Mbak Siti. Maaf Bude, saya lagi di jalan jadi ya, tidak bisa buka video. Iya, silakan. Terima kasih, alhamdulillah hari ini materinya cukup bagus ya karena terkait dengan HB. Nah, pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Suami saya ini kan HB-nya itu pernah 7 gitu ya, terus habis itu naik 8 gitu. Terus pernah juga sih 11 gitu, tapi kok akhir-akhir ini jarang gitu loh 11, padahal itu sudah salah satu upaya yang dilakukan adalah suntik hemapo itu. Nah, pertanyaan saya itu apakah kalau 8 itu harus transfusi ya, karena suami saya sangat tidak menghendaki transfusi itu. Itu aja Bude, terima kasih. Mungkin untuk menghemat waktu langsung saya jawab aja ya. Langsung dijawab aja Dr. Nur Samsu ya, langsung dijawab saja Dok. Ya, saya rasa pertanyaannya baik yang dikirimkan ke saya Excel kemarin ya. Ya rata-rata banyak kemiripan sehingga kita nggak satu persatu tapi secara umum ya. Jadi pertanyaan tadi itu dari Bu Nurul Bu Siti ya. Jadi terkait dengan HB yang tidak bisa dibilang ini HB yang tidak stabil ya, tapi yang ditanyakan tadi adalah apakah 8 transfusi. Nah, jadi begini ya Bu Siti ya, kalau kita mengacu kepada pedomannya Pernevri, 8 itu tidak ditransfusi. Jadi ditransfusi umumnya di bawah 7. Di bawah 7 pun kalau tidak ada tanda-tanda hunger ya, oksigen hunger istilah medisnya itu, karena kekurangan oksigen, maka tidak buru-buru juga. Jadi kalau misalnya meskipun di bawah 7 masih memungkinkan untuk dipertimbangkan pemberian obat yang tidak melalui transfusi ya, dalam hal ini yang sampai saat ini bisa dipakai ya terapi EPO. Nah tentu saja kalau memang sering naik turun gitu dan responnya tidak terlalu bagus dengan EPO, harus dikaji lebih mendalam ya Bu Siti ya. Jadi yang dikaji tidak sekedar yang standar saja,
yang misalnya suplemen besi saja cukup, asam folat B12 saja, karena itu hanya bagian yang besar ya. Bagian yang lain-lain banyak itu. Iya. Yang tadi saya sampaikan, terutama yang sering tersembunyi adalah radang. Nah, radang, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti radang itu kelihatan radang panas, dingin gitu, bukan. Jadi, kadang-kadang proses yang sepele saja, misalnya ya, proses HD dengan avisan yang penusukan, itu juga suatu proses radang ya, tapi radang subklinik atau minimal. Apalagi kalau dulunya punya penyakit dasar, misalnya penyakit lupus, dulu juga penyakit rematik yang cenderung kronik ya, misalnya rheumatoid arthritis, atau penyakit-penyakit ginjal itu sendiri yang berbasis radang, itu masih bisa jadi menyebabkan sumber peradangan yang bisa menurunkan respon terhadap terapi EPO, atau malah justru mengeblok, menghambat perpindahan besi dari saluran cerna, dari tempat penyimpanannya untuk ke sumsum tulang, seperti itu. Jadi tentu saja kalau seperti ini tidak mudah juga, harus dicari, dipastikan. Begitu. Ya, seperti itu mungkin saya kira, biar bisa memberi kesempatan yang lain. Dokter. Iya. Jelas ya Mbak Siti jawabnya. Jadi ternyata bukan cuma itu aja ya dok ya, ternyata ini yang masih banyak orang belum paham kali ya dok, yang mengenai radang ini, karena sifatnya tersembunyi gitu ya dok ya. Untuk secara manualnya gitu dok, maksudnya kalau ini karena nggak bisa ya dok, harus tetap cek lab atau bagaimana dok untuk tahunya ini kayaknya mungkin radang gitu dok. Biasanya yang gampang itu ya pemeriksaan lab yang sederhana, misalnya ferritin, itu juga salah satu protein radang ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang pernah mengalami dicek ferritinnya kok sangat tinggi, padahal besinya rendah, ferritinnya tinggi. Nah, itu salah satu penanda bisa jadi ferritin itu karena proses radang. Karena ferritin itu, ya mungkin Bapak Ibu kalau di musim COVID kan ada CRP ya. CRP itu adalah marker radang. Jadi juga ada laju undap darah, itu marker radang. Jadi yang mungkin banyak diketahui orang itu CRP, ada ferritin, ada laju undap darah yang disebut singkat LED, itu adalah penanda ya, masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Tapi yang paling akurat sebetulnya namanya hepsidin ya Bu. Cuma ini belum familiar. Nah, hepsidin ini ya fungsinya, dia itu fungsinya nggak jelas ya, tapi yang jelas sangat berpengaruh, menghambat penyerapan besi di usus, mengeblok perpindahan besi dari tempat penyimpanan ke sumsum tulang, sehingga diberikan EPO mungkin nggak akan respon begitu. Tapi dengan proses radang yang diatasi tadi, harapannya hepsidin itu akan menurun dengan sendirinya. Jadi tidak ada obat yang misalnya menurunkan hepsidin secara langsung, tidak seperti itu. Juga perlu dipahami bahwasanya proses HD sendiri itu juga merupakan radang minimal. Artinya gini ya Bapak Ibu, kita itu punya sel radang ya. Sel radang yang sangat sensitif terhadap paparan dari luar ya. Nah, kita tahu cairan dialisat itu juga beragam. Ada yang murninya sangat murni, ada yang tidak terlalu murni. Nah, ini juga bisa menimbulkan respon radang juga. Nah, radang subklinis namanya. Dan ini teoritis ya bisa juga berperan terhadap gangguan terbentuknya proses eritropoiesis atau terbentuknya sel darah merah tadi. Jadi ini tentu saja harus dikaji lebih mendalam oleh dokter yang bertanggung jawab di situ. Disampaikan saja, misalnya sudah cukup besinya, sudah cukup B12-nya, sudah cukup folik asidnya kok masih tidak respon. Nah, itu berarti perlu pengkajian yang lain yang lebih mendalam. Banyak hal sebetulnya. Jadi itu hanya disampaikan yang sifatnya umum dialami oleh pasien-pasien penyakit kronik ya. Pada umumnya seperti itu. Oke, saya kira gitu ya. Oke. Baik, Dokter Nur Samsu, ini saya ada pertanyaan yang menurut saya mungkin juga bisa mewakili pertanyaan teman-teman gitu ya, Dok. Ini
apa namanya, ini mungkin ada kasus khusus gitu ya kan, tapi mungkin bisa juga menjadi mewakili gitu ya dok. Ini katanya mengapa pasien H, ini ada pertanyaan dari Pak Leri, mengapa pasien HD bertahun-tahun HB-nya bisa sampai lebih dari 13 katanya dok, padahal tidak suntik EPO. Terus bagaimana penanganannya? Apakah harus buang darah padahal tensi cenderung rendah katanya dok, seperti itu. Oh ya, Ya. ya saya kira pertanyaan bagus dan Mm-mm. saya sendiri juga pernah mengalami beberapa pasien dengan hal seperti itu. Mm-mm. Yang pertama ya tentu saja kita ya bersyukur sekali kalau bisa seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan, kenapa kok 11-12 itu hanya khusus untuk pasien yang mendapatkan terapi. Nah, pasien yang HB-nya normal dengan sendirinya tentu saja tidak boleh diturunkan. Nah, itu artinya ini memang jarang ya. Anugerah gitu ya dok ya, anugerah iya, dari sangat Tuhan ya dok. bersyukur. Apalagi tensinya normal, itu suatu karunia yang luar biasa. Tadi kan saya sampaikan, tubuh kita itu menghasilkan eritropoietin ya. Eritropoietin itu dihasilkan oleh ginjal sekitar 95% ya. Sisanya itu oleh liver. Bisa jadi dengan gangguan ginjal itu livernya meningkatkan produksinya begitu, sehingga bisa menghandle kekurangan. Atau bisa juga penyakit ginjal tertentu yang tidak mengganggu tempat produksi eritropoietin. Saya ambil contoh penyakit kista ginjal, itu umumnya HB-nya cenderung lebih baik. Kenapa? Karena kerusakan di bagian ginjalnya itu berbeda dengan penyakit yang lain, misalnya diabetes, itu ya. Nah, kalau kista itu cenderung HB-nya lebih baik dan eritropoietinnya masih lebih baik, sehingga rata-rata pasien dengan background sakit ginjal karena kista itu umumnya HB-nya masih lebih baik secara umum dibandingkan dengan penyebab penyakit ginjal yang lain. Intinya ya disyukuri saja seperti itu. Oke, ya. Ya. Terus ini tuh dok, katanya bagaimana penanganannya? Apakah harus buang darah padahal tensi cenderung rendah dok? Katanya dia. Ya itu tadi sudah saya sampaikan. Malah nggak boleh. Nggak usah. Indikasi buang darah itu adalah namanya polisitemia vera ya. Ya. Umumnya menggunakan patokan berdasarkan jenis kelamin bila lebih dari 17. Ya. Bila lebih dari 17 atau ada yang bilang lebih dari 19 baru dibuang karena penyakit ya menyebabkan darah menjadi kental yang memicu terjadinya stroke maupun jantung koroner justru. Tapi kalau 13 masih nggak kepikiran sama sekali karena apalagi ini naik secara alami, itu hal yang sangat bagus ya. Masih jauh kalau ada pemikiran untuk dilakukan pembuangan. Namanya plebotomi istilahnya. Oke. Semoga Pak Leri jelas ya Pak Leri. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari Pak Widi dok. Mungkin juga buat teman-teman yang sudah mengalami kasus transfusi kali ya dok ya. Ini baru-baru ini transfusi darah 4 kantong karena HB 6,9 katanya. Setelah transfusi HB-nya menjadi 12,1 dok katanya. Tetapi dalam waktu 2 minggu HB-nya drop lagi dok, jadi 9. Nah dia menanyakan mengapa HB saya sangat cepat turun dan langkah apa yang harus saya lakukan untuk menaikkan HB tanpa transfusi. Seperti itu dok. Info lagi. Oke. Ya terima kasih. Jadi memang ada sebagian, mungkin cukup banyak ya kasus seperti ini. Ya, saya sendiri bisa memahami. Sejauh yang saya pahami, ya namanya kalau transfusi ya meskipun sel darah merah itu tidak punya inti ya kadang-kadang ada terbentuk namanya antibodi. Nah antibodi ini yang menyebabkan salah satu halangan sering ditolaknya transfusi oleh PMI karena ada reaksi positif seperti itu. Tetapi tadi sudah saya sampaikan juga faktor lain kenapa HB-nya cepat rendah, turun ya padahal transfusi itu artinya umur sel darah merahnya jadi pendek. Kenapa pendek? Tentu saja tubuh kita itu kan sesuatu yang unik ya, punya pertahanan sendiri, mekanisme sendiri. Bila mana ada sesuatu yang dianggap aneh begitu, dikenali sebagai benda asing, maka ada mekanisme pembuangan. Nah, kenapa kok aneh? Mungkin saja dikenali sebagai sesuatu orang asing begitu oleh tubuh ya, bentuknya yang nggak berubah atau bentuknya yang tidak teratur, nggak normal, yang dianggap membahayakan. Bentuknya berubah nggak normal mungkin karena lingkungan internal tubuh sendiri yang mungkin ya HD-nya kurang adekuat gitu seperti itu,
Sehingga umur darah merah yang normalnya 3 bulan menjadi pendek. Ini artinya sesuatu yang perlu dikaji lagi ya, Bude ya saya kira. Apalagi kalau 2 minggu langsung turun drastis turun, itu, ya. Ya tentu saja tidak dianggap sesuatu yang ringan. Tentu saja ini harus dilakukan follow up yang lebih mendalam supaya tahu pasti apa permasalahan yang mendasarinya sehingga bisa diambil tindakan yang lebih tepat begitu. Karena kalau terlalu sering transfusi juga nggak baik. Kenapa? Karena transfusi itu juga ada namanya HEM ya, zat besi. Kalau kelebihan namanya hemosidrosis dan ini bisa tersimpan di tempat-tempat yang tidak wajar menyebabkan penumpukan, maka ini juga bisa memicu radang timbal baliknya. Kelebihan besi itu enggak baik juga karena dia sebagai oksidator ya. Oksidator itu merusak tubuh, juga memicu proses radang sehingga prosesnya akan semakin kayak lingkaran setan gitu. Makanya kalau kelebihan besi kan kita tidak memberikan lagi. Salah satunya ya sumbernya dari transfusi tadi, di samping pemberian zat besi secara intravena yang disuntikan dari luar itu. Mungkin itu bisa memberikan jawaban ya. Jadi juga ada beberapa pertanyaan yang mengenai HB yang cepat menurun. Jadi memang banyak faktor ya ternyata ya dok ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan dan di follow up bagi para pasien. Jadinya jangan nganggap enteng itu ya dok ya. Jadi bukan karena suntik EPO-nya atau karena ini, tetapi banyak hal. Nah ini ada pertanyaan sedikit dok mengenai suntik EPO katanya. Boleh nggak sih dok katanya suntik EPO lewat selang saat mau ending HD katanya dok? Oh ya, ya. Secara singkat boleh, tetapi ada tetapinya ya. Kalau saya anjurkan sebaiknya tidak. Nah zaman dulu memang ada namanya penyakit PRCA namanya. PRCA itu adalah penyakit autoimun yang menyebabkan kerusakan HB. Nah tapi sekarang sudah dengan teknologi yang canggih, penyakit itu bisa dianggap sudah tidak ada. Karena adanya antibodi yang terbentuk akibat komponen suntikan itu yang justru merusak HB-nya itu sendiri. Nah, sekarang kalau apakah suntik atau intravena, memang kadang-kadang ada orang yang takut suntik ya. Suntik, takut nyeri sehingga minta jadi ini boleh diberikan. Cuma efeknya secara teoritis lebih rendah. Karena kita efektif gitu dok, EPO-nya jadi nggak efektif gitu. Iya, dosisnya harus lebih tinggi daripada yang sebutan, begitu. Jadi saya kira akan lebih memboroskan ya, dan juga mungkin responnya kurang baik. Kenapa? Karena tidak terdeposit dia di tempat ya. Karena sekarang ini juga ada obat yang dengan teknologi canggih terdeposit, memberikan respon yang pelan-pelan sehingga penyuntikannya juga tidak terlalu sering begitu. Jadi saya tegaskan dosisnya harus tinggi dan mungkin efektivitasnya tidak baik kalau sebutan ya, secara teoritis seperti itu, Bu. Oke, jadi seperti itu ya dok ya. Oke, sekarang saya mau beri kesempatan karena ini kita khususkan untuk pasien-pasien penyakit ginjal kronis dari daerah Malang dan sekitarnya. Mungkin pasien dari Kota Malang yang mungkin harusnya bisa berkomunikasi dengan Dr. Nur Samsu atau mungkin memang beda HD-nya dengan praktek Dr. Nur Samsu di Panti Nirmala dan Saiful Anwar ya dok ya. Nah oke. Silakan bisa langsung bertanya jawab khusus untuk para pasien penyakit ginjal kronik di daerah Malang dan sekitarnya. Silakan yang mau bertanya jawab langsung dengan dokter. Saya tunggu, silakan. Halo. Jangan malu-malu, mumpung kesempatan loh. Kalau ketemu Dr. Nur Samsu, kan apalagi lagi masa ini. Halo, silakan para pasien yang mau bertanya jawab langsung. Halo. Oh ini ada dok. Ini dari pasien dari Persada Hospital dok. Saya bertanya aja deh dok. Mungkin malu untuk bertanya langsung. Izin tanya dok, katanya saya pasien dari Persada Hospital, HD 6 tahun. Saya awal HD sebentar dok. Saya awal HD transfusi. Sekarang HB saya 11. Jarang pakai EPO. Tapi kenapa dok HB sampai ke angka 12 lebih? Pasti terasa nggak nyaman dan terasa panas semuanya dok, katanya seperti itu. Silakan dok. Dari Pak ya, terima kasih. Maksudnya setelah 12 badannya nggak nyaman begitu kan? Nggak nyaman dan terasa panas semua katanya dok.
eh, ya namanya keluhan subjektif itu kadang agak sulit ya diinterpretasikan ya. Oh, gitu. Apakah terjadinya secara mendadak atau bagaimana. Jadi secara teoritis ya, kalau HB12 itu kalau dihubungkan dengan hiperkoagulasi, saya rasanya kok tidak. Nah memang kalau hiperkoagulasi bisa terjadi keluhan-keluhan seperti itu. Misalnya ya karena darahnya lebih cenderung pekat, sehingga bisa jadi timbul keluhan gitu. Tapi kalau 12 saya rasa kok enggak, makanya ini harus dipastikan dulu. Apakah karena habis gitu atau ada sebab lain yang kadang-kadang agak sulit dipisahkan ya. Tapi yang jelas dengan habis gitu saya rasa cukup ya, cukup bagus, malah bisa dipertahankan begitu. Apalagi kalau tensinya normal, habis gitu, maka saya rasa kualitas hidup akan semakin baik lah. Dan keluhan-keluhan panas itu mungkin sifatnya subjektif dan perlu dicari hal lain ya. Saya kira gitu, karena kok rasa-rasanya mungkin ya persepsi saya tidak berhubungan dengan HP yang Tidak berhubungan 12 dengan tersebut, HP. ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Pak Jul Hermindra. Ini ya, apakah asam folat berpengaruh terhadap HB dok katanya? Kalau iya berapa dosis maksimal yang dapat dikonsumsi oleh pasien PGK? Sebelumnya HB saya 8,5, sekarang 9,5 katanya dok. Oh iya, ya terima kasih Pak. Jadi asam folat jelas punya pengaruh. Nah asam folat ini adalah salah satu vitamin yang larut air. Nah sebetulnya ini komponen yang cukup penting dalam proses pembuatan sel ya, tidak hanya HB ya, sel-sel tubuh yang lain itu juga perlu asam folat gitu. Nah, asam folat ini uniknya lagi dia tidak perlu takut kelebihan dosis ya. Karena apa? Karena memang larut air tadi, sehingga obat-obat yang larut air itu lebih aman begitu. Dan ada fungsi lain loh asam folat itu, karena dia dalam dosis tinggi malah itu bisa menghambat pembentukan zat namanya homocysteine. Homocysteine ini adalah zat yang merusak, yang umumnya berefek kepada pembuluh darah, sehingga seringkali kita memberikan asam folat itu tergantung tujuan juga, untuk tujuan suplemen atau tujuan sebagai anti homocysteine. Kalau anti homocysteine dosisnya tinggi dan diberikan single dose, ya gitu. Tapi kalau sekedar untuk suplemen ya boleh saja diberikan dosis terbagi. Dan mungkin dosisnya tidak setinggi pada pemberian sebagai anti homocysteine tersebut. Itu cara dasar teorinya seperti itu, Budi. Jadi nggak usah takut, ini merupakan bagian yang penting sebagai suplemen ya dalam terapi besi ya, karena kita nggak rutin memeriksa asam folat, B12 juga nggak rutin gitu. Tapi jadi boleh diberikan ya dok sebagai suplemen. Ciri-cirinya sel darah merah kalau kekurangan asam folat B12 itu bentuk sel darah merahnya besar-besar, makrositik namanya. Gitu. Tapi karena kalau besi bentuk sel darah merah kecil-kecil, mikrositik. Jadi itu yang menyebabkan kenapa sel darah merah pasien HD itu beragam, bentuknya macam-macam, ukurannya itu bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Karena bisa jadi defisiensinya itu kompleks, ya besi, ya asam folat, ya B12 gitu. Sehingga secara seragam sel darah merahnya jadi tidak seragam. Ya, begitu ya. Gitu ya, dok. Ternyata nih seminar kita tidak hanya diikuti oleh para peserta pasien penyakit ginjal kronik dan keluarga, tetapi ada juga ternyata para medis yang ikut, dok. Mungkin bisa dibantu jawab, dok. Selamat siang, dokter. Kalau hasil ferritin lebih dari 1.000, tapi saturasi transperinnya di bawah 10, bagaimana tata laksananya ya, dok? Katanya dari Mbak Ismu Haryani. Ya. Silakan, dok. Oke. Ya, kalau mengacu pada pedomannya Pernefri, tadi sudah saya sampaikan, ferritin itu umumnya adalah sebagai protein fase akut. Ya, sekarang sih memang ada teknologi ferritin yang memeriksa langsung yang berbeda dengan ferritin yang standar sebagai protein fase akut. Nah, karena kita berpikiran bahwa ferritin ini masih standar, dianggap sebagai protein fase akut, maka yang dipakai acuan adalah saturasi transferinnya, ya, ya. Jadi kalau misalnya saturasi transfusinya masih rendah,
meskipun ferritinnya tinggi, tetap diberikan besi. Tentu saja harus dicari kenapa kok ferritin naik. Nah, ini yang penting karena bisa jadi ada suatu proses peradangan yang tersembunyi yang belum tahu, begitu. Nah, beda lagi kalau misalnya ferritinnya tinggi dan saturasi transferinnya juga tinggi, maka ini harus berhenti pemberian besi. Tapi kalau itu namanya defisiensi besi fungsional tadi ya, Bude ya, istilahnya itu. Oke, Jadi kalau ferritinnya tinggi, saturasi transferinnya rendah, itu namanya defisiensi besi fungsional. Sebetulnya dirinya itu kurang besi, tetap kurang besi, tapi seolah-olah kelebihan besi gitu. Yang absolut adalah saturasi transferinnya rendah, ferritinnya rendah. Kalau absolut hiper besi ya saturasi transferinnya tinggi, ferritinnya juga tinggi. Nah, biasanya dipakai patokan 200 atau kalau pakai ada toleransi sampai 500 malahan ferritin itu. Sehingga kalau 500 harus di ferritin 500, saturasi transferin lebih dari 50, biasanya stop pemberian besi. Itu menunjukkan adanya overload besi. Gitu. Oke, jadi semoga terjawab ya para medis yang ikut bersama kita, Bu Ismi ya, yang tadi dokter sudah menjelaskan mengenai bagaimana penata laksanaan terhadap pasiennya. Gitu ya. Oke, ini mungkin kita akan ada 2 pertanyaan lagi aja, Dok. Ini 1 pertanyaan sebelumnya ini mungkin dari keluarga pasien, Dok, katanya. Ini keluarga pasien, kakak saya pasien HD baru mulai katanya. Ini baru jalan 9 kali, berarti baru ya sekitar ini ya, Dok, sebulan lebih ya, Dok ya. Belum sebulan ya, Dok, 9 kali ya. 8, sebulan setengah, sebulan sedikit ya. Seminggu lalu diperiksa lab HB-nya 6,5 katanya, Dok. Terus dicek lagi ada perubahan HB-nya 7,8. Pertanyaannya bagaimana untuk memperbaikinya ke depannya? Mungkin ini baru mengikuti atau tadi sebenarnya dokter udah jelasin, cuman mungkin dia ingin lebih jelas lagi kali, Dok. Silakan, Dok. Ini sebagai pasien HD yang baru, Dok. Oke. Ya kita maklum lah. Memang pasien yang baru masih banyak hal yang belum dipahami. Tapi betul, Dok. Lambat laun yakin bahwa semuanya akan bisa paham pelan-pelan. Karena apa? Salah satu aspek penting dalam manajemen penyakit adalah bila seorang pasien itu memahami permasalahannya, sehingga gampang diajak kerjasama, sehingga tujuan terapi, target terapinya itu lebih mudah tercapai begitu. Nah, tentu saja ini harus ada trust juga ya antar dokternya dengan pasiennya, sehingga kerjasama itu berjalan lebih baik. Nah, tentu saja kalau masih baru ya umumnya pasien HD masih baru tanpa periksa lab itu sudah terjadi defisiensi besi ya. Itu umum begitu. Kenapa demikian? Karena kita paham bersama bahwa pasien yang menjelang HD atau masih baru itu mereka itu ya mungkin salah persepsi ya. Diberikan pantangan yang begitu banyak, tidak boleh makan ini, makan itu dan sebagainya. Itu ya, Dok, ya. Dengan sendirinya akan terjadi restriksi terhadap kebutuhan nutrisi. Nah, ini makanya dalam memberikan pantangan kepada seorang pasien itu tetap harus individual kita itu. Apa permasalahan pasien? Ada pasien yang tidak perlu restriksi, ada yang restriksi tergantung problem yang dihadapi. Tapi kadang-kadang generalisasi semua pasien dianggap sama sehingga tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, mungkin ada baik tapi mungkin banyak jeleknya sehingga mengorbankan nutrisi yang harus dipenuhi oleh tubuh kita. Nah, tentu saja tadi harus dasar ya, mulai dasar. Pengkajian anemi itu sangat penting. Kalaupun ada kendala pemeriksaan, tidak ada salahnya ya, tadi saya bilang, umumnya terjadi spontan defisiensi karena pola makan yang tidak tepat pada saat pasien itu sebelum menjalani dialisis. Nah, yang seperti ini biasanya dengan terapi besi itu masih respon, HB-nya bisa naik hanya dengan pemberian besi tanpa memberikan EPO. Itu responnya sudah dibuktikan dalam beberapa penelitian seperti itu. Mengoreksi besi saja sudah cukup memberikan manfaat besar pada kenaikan HB meskipun tanpa EPO, begitu. Jadi untuk pasien-pasien baru seperti itu, jadi untuk dikoreksi zat besinya ya, Dok ya, dan berarti asupan nutrisinya juga ya, Dok ya, berarti itu terkait dengan itu ya, Dok ya. Nah, kalau sudah yang sering agak kurang pas itu kadang-kadang pasien itu masih terbawa pola pembatasan nutrisinya.
masih terbawa oleh pola lama sehingga pada saat tadi masih takut, misalnya takut makan daging, ya kadang di kita itu kuat ya, Iya dok, katanya nggak boleh daging makan kambing, protein. daging kambing, daging sapi bikin darah tinggi. Nah itu mitos-mitos yang sering nggak tahu itu sulit sekali dihilangkan itu Untuk ya. iya. Padahal tubuh kita itu kalau sudah HD harus butuh protein yang tinggi, dan protein yang tinggi itu sumber yang berkualitas adalah dari daging. Ya, dari daging itulah protein asam amino esensial yang tidak bisa dibuat oleh tubuh. Ini harus dari luar karena tubuh kita nggak mampu membuatnya, dan itu paling baik adalah protein yang berbasis hewani. Ya, bukan nabati. Kalau nabati itu kualitasnya kurang bagus. Cuma memang sisi baiknya mereka tidak menghasilkan nitrogen yang terlalu banyak. Tapi protein hewani kualitasnya bagus, sampai nitrogennya lebih tinggi, sehingga kalau pasien itu belum HD atau HD-nya belum rutin, ini cenderung bisa meningkatkan rasa mual, munek-munek karena produksi urin yang lebih tinggi gara-gara protein hewani yang lebih tinggi. Tapi kalau HD sudah 2 kali, nggak usah takut terhadap hal ini. Ini perlu diperhatikan supaya ada mindset yang berubah. Apalagi kalau CAPD, lain lagi nutrisinya, sehingga mindset itu harus Jago masuk mana? Merubah ya dok ya, mindset ininya ya dok ya. Merah lampu kita kan jam 12. Oke, kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir ya dok. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Dokternya terputus jaringannya kayak nampaknya. Halo. 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 Ya, ya. Halo. Halo. Apakah suara saya terdengar? Jelas Mbak Halo. Lastri, Ya, jelas suaranya jelas. jelas ya, jelas ya. Ya, jelas. Oke, mungkin dokter ya. Oke, ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya, kita akan ini justru malah halo. Ya dok, ini mungkin pertanyaan terakhir dok. Apakah dokter Nur Samsu masih bersama kita ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Ya, dokter terlalu kelempar keluar ya. Ya, nampaknya dokter, mohon maaf pada teman-teman. Oke, sambil menunggu kehadiran dokter Nur Samsu, saya mungkin akan share sedikit aja mengenai nutrisi, promo dari nutrisi kita di minggu ini. Ya, oke. Kita punya, seperti teman-teman ketahui bahwa khusus untuk para pasien penyakit ginjal pastinya nutrisinya juga harus khusus gitu. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mbak Dwi ya, itu bahwa ada namanya Neprisol D gitu ya kan. Nah, ini kita akan share dulu promonya seperti apa. Neprisol D-nya sebentar saya. Dok, apakah dokter sudah bersama kita juga ya? Ya. Udah masuk Mbak? Udah masuk ya? Halo dok. Tadi terlempar ya dok. Saya jadikan host dulu dokter Samsunya. Ya, ini saya bisa Ya, masuk oke. lagi. Silakan. Oke, ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir dok. Ini ada kasus. Ya. Ini
Ini dok, ada pertanyaan bahwa dia HB-nya tuh 8,7, tapi ini mungkin nanti mungkin hampir sama sebetulnya, cuma ini biar menuntaskan rasa keingintahuan dari pasien ya dok ya. Dia sudah HB-nya 8,7, sudah suntik EPO katanya tiap minggu, tapi kok sekarang turun katanya malah HB-nya dok gitu ya kan, malah 8,2. Kemudian minum salah satu suplemen gitu dan berharap HB-nya itu naik lagi, tapi malah katanya BAB-nya malah hitam, jadi takut lanjut. Jadi apa yang harus dilakukan untuk kasus seperti ini, dok? Ya, saya kira ya memang problemnya mirip-mirip ya, bisa dibilang sama. Jadi begini, ngoreksi HB itu tidaklah sesuatu yang sederhana sebetulnya, karena sangat kompleks dan membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam sebetulnya. Yang tadi saya sampaikan itu adalah sifatnya masih general, kasus-kasus yang sifatnya umum. Nah, tentu saja yang sifatnya khusus ini perlu pengkajian yang spesifik. Faktor-faktor yang berpengaruh juga lamanya HD itu juga bisa berhubungan dengan respon yang kurang. Ya, faktor lain yang mungkin belum saya sampaikan terkait dengan namanya hiperparatiroid atau namanya CKD-MBD, chronic kidney disease, mineral bone disorder. Itu juga salah satu faktor pemicu atau penyebab tidak responsifnya terapi EPO. Ya, jadi namanya osteodystrofi renal. Jadi di situ itu ginjal tulangnya pasien CKD mengalami gangguan komposisi, namanya ada sel osteoblast tidak normal lagi. Ada namanya penyakit adinamic bone disease atau osteotis fibrosa, sehingga semua ini harus dikaji juga, karena hiperparatiroid itu juga menyebabkan fibrosis sumsum tulang ya. Nah, kalau sudah seperti ini, respon terhadap EPO juga nggak bagus gitu ya. Nah, tentu saja ini nggak mudah, harus dikaji khusus orang per orang, dan itu bukan pemeriksaan dasar untuk pengkajian anemi pada umumnya. Jadi makanya intinya adalah kita harus pastikan masalahnya apa, baru menentukan terapi. Jadi kalau misalnya langsung tiba-tiba diberikan suplemen, nah tentu saja kurang tepat sasaran ya. Misalnya diberikan suplemen terus BAB-nya hitam, itu mengindikasikan yang dipakai adalah zat besi. Ya, zat besi memberikan warna kehitaman seperti itu. Cuma kalau diberikan zat besi, tadi juga saya sampaikan, kalau tubuhnya ada radang yang menghasilkan sitokain namanya ya, juga hepsidin tadi saya sampaikan, itu zat besi yang diminum itu juga nggak efektif. Karena apa? Hepsidin itu menghambat penyerapan zat besi di usus, sehingga bisa jadi yang dikonsumsi tidak memberikan manfaat, tetap terjadi anemia definisi besi gitu loh. Sehingga efektivitas zat besi itu yang paling bagus ya membypass usus, juga diberikan secara suntikan, didripkan itu ya. Nah, apalagi diberikan Pak Sade itu lebih nyaman, lebih relatif aman bagi pasien karena membypass usus ya. Dan kebutuhan untuk secara oral itu butuh sangat tinggi, dan kebanyakan orang tidak bisa toleran terhadap pemberian zat besi dosis tinggi secara oral. Nah, kalau intravena dosis tinggi masih mampu. Itu pun ada takarannya, nggak bisa zat besi itu diberikan setiap hari misalnya begitu. Sembarangan ya. Ya, karena zat besi itu ada kontroversinya, karena zat besi itu juga oksidator ya, udah ya. Tahu oksidator ya, mungkin pasien mengenal istilah oksidan. Nah, ini termasuk oksidan, sehingga kalau kelebihan nggak bagus begitu. Makanya harus ada takaran pemberiannya, ada batasan-batasan seperti itu, supaya tidak terjadi efek yang mungkin justru merugikan pada pasien. Itu ya, barangkali bisa memberikan jawaban. Oke, jadi seperti itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab tadi semua pertanyaan kita dari
dari jam 10 sampai dengan sudah mau hampir jam 12 ya dok ya. Oke, saya share sedikit dulu. Oke, sambil ini tadi teman-teman tadi seperti sudah disampaikan mengenai oleh Dokter Nur Samsu bahwa pemberian nutrisi juga penting. Nah, ini adalah salah satu nutrisi yang khusus untuk para pasien penyakit ginjal itu yaitu Neprisol D ya. Kebetulan dalam rangka seminar KCC ini kita bekerja sama dengan pihak Kalbe Farma. Itu teman-teman bisa beli 5 box, kemudian bonusnya 1 box gitu. Dan ini bisa menghubungi Mbak Tini di 0856 5556 7626. Saya ulang 0856 5556 7626 atau kalau di luar Kota Malang dan sekitarnya bisa menghubungi ke Sekretariat IKCC di 0811-nya 4 kali 90967 untuk yang di luar Kota Malang dan sekitarnya ya. Oke, saya rasa ini kemudian kita mungkin akan berfoto bersama dok. Apakah sudah masih ada dari teman-teman Malang yang mau saya kasih kesempatan 1 kali lagi saja sebelum kita akhiri acara kita hari ini untuk khusus untuk para pasien dari Kota Malang yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Nur Samsu. Apakah sudah cukup jelas? Kita tunggu ya. 1, 2, 3 atau terpana, ternyata baru tahu nih sekarang ternyata penyebabnya itu, dan jadi ternyata khusus untuk anemia ini juga kasusnya ya dok benar-benar harus persen per persen ya dok ya, jadi nggak bisa digeneralisir seperti itu ya, dan harus membutuhkan ada tahapan-tahapan yang sudah disampaikan oleh Dr. Nur Samsu tadi, ada tahapan-tahapannya untuk menanggulangi mengenai masalah anemia ini. Saya rasa sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Samsu, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi yang sudah mau memberikan ilmunya, pastinya sangat bermanfaat buat kita. Mungkin di sini ada juga dok, nanti biasanya kalau udah selesai acara baru hubungin saya. Monggo dok, dokter praktek di mana saja, mungkin bisa diinformasikan dok, seperti itu biasanya. Silakan dok. Nggak apa-apa dok. Nanti biasanya kalau dia prakteknya di mana gitu dok. Silakan dok, praktek di rumah sakit mana saja dan di jadwalnya seperti apa dok. Monggo dok. Ya, ya saya dinas di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi pada dasarnya tugas utama saya itu di FKUP ya. Profesi yang dasarnya itu adalah sebagai dosen sebetulnya. Jadi di Saiful Anwar itu diperbantukan begitu. Oke. Nah, jadi backgroundnya di FKUP, di RSUP sebagai tempat mengajar para mahasiswa mulai dari S1 sampai S2, SP2 ya, termasuk sekarang dalam pendidikan konsultan ginjal hipertensi. Nah, di luar itu saya di Rumah Sakit Panti Nirmala ya. Dulu saya di Rumah Sakit Wafa Husada agak jauh, tapi sekarang karena faktor usia juga saya juga membatasi aktivitas karena tugas yang lain juga banyak, sehingga sekarang saya di Rumah Sakit Panti Nirmala dan mulai pindah tempat di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Yang masih baru itu ya. Oke, Brawijaya ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin nanti ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Nur Samsu, bisa datang ke Rumah Sakit Saiful Anwar atau bisa datang juga ke Rumah Sakit Panti Nirmala, dan yang terbaru bisa juga datang ke Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Jadi silakan saja teman-teman pasien PK dan keluarganya ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Nur Samsu ya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Samsu, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Finasin, yang sudah memberikan ilmunya. Saya juga jadi tahu, oh ternyata kasusnya seperti itu. Jadi tahunya cuma kalau anemia suntik selesai gitu ya, naik HB-nya. Ternyata banyak hal-hal yang perlu dipelajari oleh teman-teman sebagai pasien gitu. Jadi dari sebenarnya saya peradangan ternyata itu jarang sekali dok, terus terang gitu baru tahu peradangan itu ternyata banyak banget gitu ya kaitannya dengan masalah anemia. Mungkin nanti kita akan bahas mengenai lebih dalam lagi. Tadi dokter juga bilang mengenai hiperparatiroid hormon gitu ya dok ya. Mungkin nanti next kita berapa bulan kemudian kita bisa bahas kembali mengenai masalah itu, karena banyak juga gitu ya dok mengenai pertanyaan mengenai seperti itu. Sekali juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalam acara ini. Terima kasih kepada Afisan Indonesia, kepada Hidup Ginjal Muda, dan tentunya kepada PT Kalbe Farma yang mensupport kegiatan kita kali ini. Kita mungkin akan berfoto bersama dok. Kita berfoto bersama dahulu. Silakan teman-teman dibuka dulu kameranya, karena kita akan berfoto bersama dulu dengan narasumber kita.
Oke, siap-siap semuanya. Silakan dibuka dahulu. Ya, siap ya. Tapi tetap di mute ya. Oke, kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, kemudian 1, 2, 3. Oke. Lagi. Jadi semoga apa yang kami sampaikan, apa yang sudah IKCC berikan pada pagi hingga siang ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Samsu dan juga kepada teman-teman semua. Salam sehat semua. Ingat, COVID belum berlalu, jadi teman-teman harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, tidak minimal mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Karena dalam masa pandemi seperti ini, hal ini amat sangat dibutuhkan untuk tetap kita menjaga kesehatan semua. Dan buat teman-teman HD yang sedang menjalani terapi HD juga jangan tetap harus menjaga protokol kesehatannya juga dengan amat lebih ketat tentunya. Diusahakan untuk tidak memakan pada saat menjalani proses dialisis, untuk tetap memakai masker selama proses dialisis. Kita akan berjumpa kembali di acara seminar awal IKCC dengan tema yang berbeda. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri acara ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nur Samsu. Terima kasih teman-teman dari Kalbe. Terima kasih dari Agem dan Afisan serta teman-teman semua. Selamat siang. Thank you Dokter Ya, Nur makasih Samsu. semuanya. Thank you Dok. Mbak Lastri. Mbak. Terima kasih Pak Kalbe. Serta Terima Bapak kasih Ibu Bu Marta. semua. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Thank you. Izin live ya. Ya. Udah saya live ya. Udah ya. Ya, Dok. Terima kasih, Dok.